Baik, silakan masuk. Permisi, Bu. Iya, silakan duduk, silakan duduk. Dinyamanin dulu duduknya, Mbak. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu boleh? Boleh. Iya, dari Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Azza Citra Aulia, bisa dipanggil Azza. Perkenalkan, saya Aisyah Putri, biasa dipanggil Asa. Perkenalkan, nama saya Anissa Johan Penting, bisa dipanggil Anissa. Oh, jadi ini Mbak Azza, Mbak Asa, Mbak Anissa. Ya, Baik. Sebelumnya dari kelas berapa ini Mbak Bella? Kelas 12, Bu. Oh, udah kelas 12 ya. Berarti kita lagi mau izin kelulusan ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya hari ini apa kabar? Baik nggak? Saya baik. Baik. Ya, tapi kok agak murung gitu ya, kayaknya capek ya. Emang tadi bisa dalam kelas apa sih? Tadi habis, apa ya tadi? Tadi habis matematika minat. Oh, matematika minat. Iya. Jadi ini ya, nggak apa, pusing gitu ya, banyak rumus juga ya. Oh, kalau gitu berarti kalian sekelas? Iya. Terus satu kelas. Ini jam istirahat. Oh, jadi ya ini bagi istirahat kedua ya, jadi agak lama waktunya. Iya. Habis ini ada kelas lagi atau gimana? Ada, Bu. Oh, ada. Jadi langsung ini istirahat langsung nanti. Baik. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aziza. Kalian bisa panggil Ibu Aziza, Ibu guru BK di sekolah kita ini. Jadi kalian udah tahu belum kenapa Ibu manggil kalian di sini? Belum. Jadi di sini tuh kalian tuh tidak ada masalah apapun. Jadi di sesi kali ini tuh kita akan konseling. Jadi bentuknya kan karena kita lebih dari satu orang, jadi kita ini adalah konseling kelompok. Nah, tujuannya itu, Ibu kan kemarin udah ngasih kuesioner ya ke kalian sekelas. Ternyata yang lebih dominan itu di permasalahan kalian. Nah, di sini Ibu bakal konseling bersama kalian pada siang hari ini. Nah, tujuannya itu, tadi kan ternyata yang Ibu lihat itu kalian itu ada stres akademik ya. Jadi tujuannya ini kita tuh sama-sama bercerita dulu di sesi kali ini. Kalian itu apa gejalanya, apa penyebabnya, terus kalian kenapa gitu. Terus nanti jika memang tidak jalan keluar dan belum ketemu atau belum lega, nanti ada sesi-sesi berikutnya. Bersedia ya? Bersedia, Ibu. Oke. Sebelumnya kalian udah pernah ikut konseling? Saya belum pernah juga belum. Saya pernah tapi individu. Oh, individu. Iya. Berarti sedikit banyaknya sudah tahu lah ya bagaimana sudah aturan konseling. Baik, ini mau sampaikan sekali lagi. Jadi konseling ini kan bersifatnya kelompok dan individu hampir sama. Cuma bedanya kalau kelompok tadi satu orang dalam konselornya, sedangkan kelompok itu kita rame-rame. Itu lebih dari satu orang. Nah, di sini aturannya itu Ibu itu ngasih rules pertemuan pertama ini Ibu kasih 1 kali 45 menit. Jadi di pertemuan ini 45 menit ini kalian bisa bercerita apa masalahnya, terus kalian bisa menceritakan apa aja yang kalian rasakan. Nah, jangan khawatir apapun masalah yang kalian ceritakan satu sama lain, Ibu harap bisa saling menjaga. Bersedia ya Mbak Anissa ya? Bahasa Mbak Azza. Nah, jadi di sini nanti Ibu bakal mendengarkan satu-satu dulu apa permasalahannya. Setelah itu nanti kita sharing bareng-bareng. Seperti itu ya. Oke, karena tadi Ibu udah mention, ternyata Mbak Asa sama Mbak Anissa kan pertama kali. Ibu sangat berterima kasih banget kalian sudah mempercayai Ibu sebagai konselor pertama kalian dalam konseling kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Azza yang kedua kalinya bersama saya. Saya terima kasih banget sama kalian bertiga telah mempercayai saya sebagai konselor kalian pada konseling pada siang hari ini. Saya harap kita sama-sama bisa bekerja sama dan bisa berkontribusi satu sama lainnya. Kalian sudah siap ya untuk kita mulai? Sudah. Agak deg-degan sih. Oh iya, nggak apa-apa. Kalian aja dulu, kalian udah senyamannya aja dulu. Kalau masih deg-degan wajar sih, pertama kali ya tadi bahas saya. Sudah siap ya? Gak apa-apa, santai aja, enjoy aja. Di sini kan kita cuma sharing dulu aja. Oke, baik.
Tadi kan Ibu udah ngisi kuesionernya, dari hal itu ternyata kalian stres akademik ya. Kalau boleh tahu dari Mbak Asa dulu, gimana sih stres akademiknya? Jadi sekarang kan udah kelas 12 ya, Bu. Kan pasti ada kayak ujian sekolah, terus ada ujian juga, terus juga ada les buat kuliah gitu, kayak campur-campur gitu tuh beban pikirannya, kayak dari kerja itu ke kan sekolah dulu ya pagi, terus nanti pulangnya biasanya aku langsung ngerjain tugas, ngerjain PR, terus nanti malamnya ikut les buat UTBK gitu. Jadi itu tuh kayak benar-benar numpuk banget dan aku jadinya bingung mau ngerjain yang mana dulu. Itu bikin pusing banget. Jadi kayak terlalu banyak kegiatan gitu ya di kelas 12 ini. Jadi kayak habis sekolah les lagi, persiapan ujian lagi, seperti itu. Tapi kalau Mbak Anissa, Kalau saya tuh bisa dibilang sama kayak Mbak Asa tadi, saya lebih bingung buat ngatur jadwal di kelas 12 ini. Soalnya saya tuh kalau pulang sekolah itu biasanya tuh langsung bantu ibu jualan. Jadi saya kadang sempet buat ngerjain PR, tapi kadang lebih dominan banyak nggak sempet ngerjain PR-nya. karena terlalu bantuin orang tua. Iya. Kalau Mbak Azza seperti apa? Hampir sama, tapi saya lebih ke kayak kalau tugas itu udah numpuk, saya belum ngerjain yang mana. Sedangkan kayak saya sendiri itu waktu ngerjain tugas itu lebih sering mepet deadline gitu loh. Soalnya waktu mepet deadline itu saya lebih kayak langsung idenya. Nah saya rasa itu kalau terus-terusan kayak gak baik gitu buat saya. Jadi kayak gimana ya biar gak gini aja gitu. Jadi ternyata permasalahannya Ibu kalian itu stres akademik, tapi kalian itu ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi kalian. Nah, kan tadi Mbak Sayu udah cerita kalau dia bilang dia tuh stresnya itu karena habis sekolah tuh ada les, terus persiapan UTBK lagi, mau kuliah lah ya gitu. Nah, tapi kalau Mbak Anissa, dia udah stres akademik, ketambahan bantuin orang tua, jadi bingung mau ngerjain PR dulu atau bantuin orang tua. Kalau Mbak Azza itu tadi kayak ngerjainnya mepet deadline, jadi di situ udah mau deadline-nya, di situ Mbak Azza mau mengerjakan, tapi di situ Mbak Azza banyak ide gitu. Waktu ujian itu sering punya ide, tapi hasilnya itu saya rasa kayak kurang sempurna aja. Nah, baik. Jadi kalau menurut kalian nih saran dari untuk Mbak Azza, dan kalau dari Mbak Anissa seperti apa? Mungkin Mbak Aza bisa lebih coba kayak ngatur jadwalnya aja ya. Mungkin kalau saya buat jadwal harian, terus tulislah kayak prioritas tugas-tugas mana yang harus dikerjakan dulu. Soalnya kalau Mbak Aza sering mepet-mepet kayak gitu, emang plusnya tuh Mbak Aza itu kayak dapet ide-ide, tapi nanti lebih kasihan ke Mbak Azanya sendiri, kan nanti tugasnya udah banyak terus jadi bingung, terus kayak takutnya lebih kayak nggak fokus untuk ngerjain. Kalau dari Mbak Asa gimana Pak? Kalau dari saya ini sama kayak Anissa tadi ya Bu, soalnya kan emang harus diatur dulu gitu prioritasnya yang mana, terus juga kalau bisa ngerjain tugasnya tuh nggak yang terlalu dipikir semua gitu, jadi kayak diselesaikan satu-satu. Kalau misalnya yang deadline besok tugas satu, ya udah nanti dipikirin yang tugas satu itu dulu, terus buat besok-besoknya dipikirin besok lagi gitu. Jadi biar nggak dalam satu waktu tuh nggak langsung kepikiran banyak gitu. Jadi sebenarnya hampir sama kayak punya Mbak Alisa. Iya. Seperti yang prioritas gitu. Kampung ya, saran dari teman-temannya. Nah, jadi bersimpulin, jadi kan kalian ini sebenarnya stres akademik itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi dampaknya kalau kalian beda-beda. Kalau Mbak Asa tuh kayak udah mulai ngerasa nih, kayaknya ini nggak baik deh kalau aku lakuin dalam jangka waktu panjang sampai nanti. Kalau Mbak Asa tuh lebih kayak kelelahan ya, kayak udah habis sekolah, belum lagi tugasnya, belum lagi lesnya, persiapan UTBK lagi, mikirin mau nanti kuliah di mana. Gitu kan. Kalau Mbak Anissa ini cenderung karena bingung mau bantuin orang tua dulu atau
ngerjain tugas dulu karena sama-sama penting ya gitu kan. Jadi menurut ibu sebenarnya permasalahan ini kalau dilulusin pakai benang merah itu sama. Kalian tuh nggak bisa mengatur mana yang lebih prioritasi bagi kalian. Nah, jadi menurut ibu sih gini loh, kalian itu bisa buat to-do list. Jadi kan hari Minggu tuh kan kalian libur ya, sekolah kalian itu sampai kita Jumat ya, hari Sabtu kan kita ada libur. Oke nggak apa-apa, hari Sabtu kalian kalian me time, kalian keluar dengan teman-teman kalian, dengan keluarga gitu kan. Karena capek ya, 5 hari loh kita beneran full sehari dari pagi sampai malam mungkin ya untuk belajar, menjadi tugas itu kan. Hari Sabtu itu kalian nggak apa-apa, holiday dulu deh, refresh pikiran, tenaga, balik. Hari Minggu kalian itu kalian siapin, kalian buat to-do list hari Senin itu tuh kalian siapin dulu kayak hari Senin misalnya nggak ada tugas, hari Selasa ada, kalian cicil-cicil gitu, jadi nggak yang harus kepepet gitu. Nah kalau misalnya ada les, kalian kasih spend waktu istirahat, nggak mungkin kan kalian selesai sekolah jam 3 kalian langsung les gitu. Kalian spend waktu dulu kayaknya aku harus ribet ya, harus bikin minuman yang manis-manis, makan manis. Kalian bisa kayak pengen rebahan dulu deh 10 menit, 15 menit. Itu bisa bikin kalian enjoy loh ngelakuin hari-hari kalian selanjutnya gitu ke depannya. Nah kalau Mbak Risa kan bantuin orang tua berarti bisa ngomong dia, Bu saya ada tugas yang deadline-nya ini nanti besok, jadi saya kerja tugas dulu ya, nanti saya bantuin ibu atau saya bisa bantuin ibu yang lainnya itu. Jadi pasti orang tua bakal ngerti apa yang kalian rasain. Jadi di sini ibu butuh komunikasi kalian dengan orang tua. Ibu kan sudah membimbing kalian di sini. Ibu juga bakal melihat progres orang tua kalian ke kalian, gimana orang tua kalian menanggapi masalah yang sedang kalian alami ini. Karena kan kalau kalian diamin aja, pasti nanti kalian bakal stres sendiri, kalian bakal pusing sendiri, kalian bakal nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, seperti itu kan. Nah, kalau menurut Mbak Azza dan Mbak Anissa, kalau menurut kalian kayak mana nih? Kalau Mbak Azza ini kayaknya masih ruwet banget ya. Habis sekolah tuh ada les, ada tugas. Kan kalian sekelas, mungkin kalian nggak seles juga ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Emang Mbak Azza ini lesnya jam berapa kalau boleh tahu? Biasanya kan pulang sekolah itu sampai asar ya Bu. Habis itu aku biasanya ngerjain tugas, ngerjain PR dari sekolah gitu. Terus nanti lesnya itu di malam hari. Jadi habis les itu dari lesnya juga dapat PR lagi. Jadi habis pulang dari les ngerjain PR-nya lagi. Terus tidurnya jadi malam. Paginya kan langsung sekolah kan. Dari situ tuh kayak capek gitu loh Bu. Sebenarnya dari orang tua nggak ada tekanan, tapi kayak dalam diri saya tuh yang harus kayak ayo biar bisa gitu. Kayak emang tugas sekolah kan nggak setiap hari ada ya, di beberapa. Terus kayak lesnya berapa minggu sekali? Lesnya kurang lebih 4 hari dalam 1 minggu. Oh berarti liburnya kalau sekolah cuma 1 hari ya. Saran dari tanggapannya dari Mbak Azza gimana? Kan tadi ada sekolah, habis les. Kan sekarang malam, nah habis pulang sekolah kan ada waktu tuh mau ke les. Nah itu Mbak Asa tuh capek, Mbak Asa perlu istirahat dulu sih. Ya mungkin misal pulangnya jam 4. Kalau udah tahu lesnya itu mulai jam berapa? Lesnya mulai habis maghrib, biasanya pulang jam 10-an gitu. Oh, sih. Semisal Mbak Asa pulang jam 4 ya kan sekolah, terus itu pulang sampai rumah Mbak Asa coba deh sempetin istirahat dulu 30 menit aja. Terus itu kalau emang ada tugas ya Mbak Asa lihat dulu aja, kalau gampang cepet kerjain. Kalau misalnya agak sulit, semisal jalannya masih lama, kerjain pas waktu Mbak Asanya punya waktu luang. Tapi kalau tentang les ya Mbak Asa, kan itu tadi sampai jam 10. Saya kan lesnya beda. Nah kalau saya itu mulai dari jam 7 sampai 9 aja. Kalau misalnya Mbak Asa menurut saya itu cukup lama sih. Atau mungkin kalau Mbak Asa berani bilang gitu ke orang tua atau ke pihak lesnya, mungkin bisa minta kayak pilihan waktu dulu. Soalnya dari sampai maghrib sampai jam 10 itu cukup lama. Jadi kayak lelah ya. Iya. Kalau dari Mbak Anissa? Saya sama kayak Mbak Angga, tapi tadi Mbak Asa bilang kalau dari lesnya juga dapat PR. Iya. Terus itu Mbak
Kalau boleh tahu Mbak Asa ngerjain PR itu kapan? Biasanya habis pulau itu, tapi PR mungkin aku kerjain kayak cuma 1 jam gitu, kalau nggak 1 jam setengah. Mbak Asa juga bisa kayak ngobrol sama pihak lesnya untuk kayak kalau bisa gak usah ngasih PR yang Mbak Asa, soalnya kegiatannya Mbak Asa tuh udah lesnya tuh udah lama, terus udah dari kelas, terus cuma Mbak Asa tuh punya waktu buat istirahat cuma beberapa jam aja. Mungkin kayak yang dibilang Bu Aziza tadi juga benar, Mbak Asa juga bisa self reward, mungkin ke makanan atau nanti pulang bisa dengerin musik yang Mbak Asa suka biar relax, terus istirahat sebelum Mbak Asa itu ngelakuin menjalani les itu. Soalnya berat banget Mbak Asa. Ya, jadi simpulnya ternyata dari kalian itu karena lesnya Mbak Asa ini terlalu lama dan terlalu berat ya, mungkin karena ada PR lagi, jadi Mbak Asa ini bisa berunding dulu dengan orang tua dan pihak lesnya kalau kayaknya lesnya bisa deh waktunya ada misalnya 7 kayak Mbak Aza sampai jam 9, itu 2 jam udah lumayan loh, kayak udah pasti udah kan, karena kalau les kan kita ngebahas materi yang akan di UTBK-in aja ya, nggak semua kayak di sekolah kan dalam 1 hari kompleks gitu kan. Bagian juga lesnya 4 kali lagi di seminggu, kayak itu wow banget gitu ya. Jadi Mbak Asa kayak kita apresiasi dulu buat Mbak Asa yang bisa ikut les ini 1 semester kemarin ya. Itu bagus banget sih Mbak Asa. Sekarang baru berani cerita kalau Mbak Asa itu capek ternyata itu. Gak apa-apa, jadi Juga aku mau cerita ke mama. karena mungkin kalau orang tua takutnya ngecewain orang tua ya, karena orang tua udah membiayain gitu kan. Oke, jadi dari konseling kali ini Ibu simpulkan bahwa apa yang kalian alami ini stres akademik karena faktor dari luar sekolah, ya tugas, itu masih internal sekolah ya, tugas, bagi orang tua, les, itu tekanan-tekanan yang secara nggak langsung itu bikin kalian kayak makin capek, makin jenuh, makin kayak aduh ini kenapa ya, makin bikin aku kayak ruwet banget gitu. Jadi saran ibu, ibu juga bakal ngerutinin ini dengan murid-murid kalian, dengan orang tua kalian, bahwa selama ini kalian sudah merasakan tekanan stres akademik. Ini kalau kita diemin aja itu bakal buat kalian mungkin nanti nggak semua sekolah, kalian bakal bolos-bolosan sekolah, les, kalian nggak bakal ngerjain tugas. Jadi ini bakal meningkat dengan orang tua kalian. Terus ibu juga menyarankan buat diri kalian sendiri itu membuat to-do list terlebih dahulu, dan kalian berani mencoba itu dulu. Kita lihat progresnya seminggu ke depan. Jadi kalian buat dulu to-do listnya dari kalian sekolah, itu kan tugasnya tidak setiap hari ya. Kerjakan dulu tugas-tugas yang urgent. Jika memang ada faktor lain di luar sekolah, kerjakan dulu faktor-faktor itu, misalnya les, dan orang tua. Tapi kalau memang mepet sama deadline, kerjakan dulu yang prioritasnya, misalnya tugas. Tadi ibu sudah menyarankan tugas dulu baru lanjut orang tua. Tidak salah membantuin orang tua itu, tapi orang tua pasti juga bakal paham apa yang sedang kalian jalani saat ini. Toh itu juga dari kepentingan kalian, seperti itu. Jadi paham ya, setelah ini kita buat to-do list dulu. Kita bersama-sama nih baru buat to-do list Mbak Asa seperti apa kegiatannya seminggu ke depan, Mbak Asa juga, Mbak Anissa juga. Toh nggak usah seminggu ke depan, sehari deh, besok kan hari Rabu ya. Kita buat to-do list besok hari Rabu, kalian bakal ngapain gitu, oke? Sepakat ya semua? Oke, jadi setelah ini Ibu boleh minta nomor orang tua masing-masing ya. Sedia ya. Kita bakal konseling lanjutannya, Ibu lihat progres kalian ke depannya. Oke. Dari saran-saran tadi, Mbak, dari kalian bertiga gimana? Ada yang ingin menyanggah atau ingin ditambahkan? Ya, Mbak Asa? Sebenarnya saya dari kemarin itu di semester 1 itu udah pernah bikin to-do list di buku, tapi itu mungkin cuma berjalan sekitar 1 sampai 2 harian, tapi selebihnya tuh kayak udah sejalannya aja gitu. Mungkin kayak karena masih saya apresiasi buat Mbak Asa juga yang udah berani ngasih solusi untuk dirinya sendiri. Baik, karena kata Mbak Asa itu cuma bertahan 1 sampai 2 hari, kita bakal buat gini. Mbak Asa libur dulu, lesnya ada apa?
Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Iya. Berarti Jumat itu agak longgar ya. Terus kita hari Jumat juga mulai sekolahnya cepat ya. Habis dulu sudah pulang. Baik. Jadi saran saya di les itu Mbak Asa itu coba istirahat dulu. Jadi kayak Mbak Asa jangan terlalu stres kayak gimana ya, gimana ya. Jalanin dulu tapi kayak relaxing dulu. Jadi kayak oke, aku bakal bisa kayak ini loh, relaksasi diri. Jadi Mbak Asa kayak tenang, pulang sekolah kayak tenang, oke, aku bakal istirahat dulu, nanti aku bakal ngejalanin ini. Tapi tunggu, aku istirahat dulu. Seperti itu. Jadi kayak kalau mungkin Mbak Asa sendiri nggak bisa ya melakukan itu dulu situ nggak bisa ya. Jadi kayak Mbak Asa lakuin aja. Nah untuk tugas-tugas sekolahnya, nanti Mbak Asa itu kayak ya ini kan harus minggu depan ya gitu pokoknya. Jadi Jumat itu kan ada spare waktu dari habis zuhur sampai malam kan nggak ada kegiatan. Mbak Asa istirahat aja lagi. Istirahat dulu 1 jam, 3 jam, sampai 2 jam untuk kayak tidur, atau makan, atau hangout sama teman-teman. Nanti malam Mbak Asa kayak oke, gak apa-apa, pelan-pelan aku akan ngerjain ini tugas-tugas aku gitu. Nah, langkah selanjutnya kan tadi kita udah sama-sama ya tahu kalau Mbak Asa bisa ngomong ke pihak orang tua, dan saya juga bakal ngomong ke pihak orang tua kalian masing-masing, dan pihak les Mbak Asa itu kayak jangan dikasih tugas dulu, atau kayak boleh dikasih tugas, tapi kayak kasih rentan waktu pengumpulannya itu jangan di waktu dekat, bisa dikasih seminggu dulu. Karena kan 4 kali ya tentunya, itu cuma juga dengan Sabtu kan juga libur, sekolah juga libur, Minggu juga sekolah kan juga libur gitu ya. Seperti itu Mbak Aslinya. Boleh nanti coba pertimbangan. Dari Mbak Nisa dan Mbak Aja sudah atau disampaikan? Saya Sudah cukup ya. Jadi kesimpulan pada siang pagi ini, siang hari ini, karena kelas akademik itu kalian bingung harus melakukan apa dulu. Jadi kan ibu tadi sudah sarankan lakuin tulis, ngomong dengan orang tua, ibu juga bakal menghubungi orang tua kalian. Gitu. Jadi ibu terima kasih banget pada siang hari ini kalian udah berani cerita ke ibu. Seperti apa, sudah lega atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah lega, baik. Karena sudah sedikit lega, ibu bakal nanti ngasih kalian. Ini buat tugas ya. Ini kertas refleksi untuk kalian bertiga. Nah ini agar ibu tahu perkembangan kalian seminggu depan. Kalian bawa seminggu ke depan. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Sedia ya di hari yang sama di waktu yang sama. Oke. Habis ini karena nomor orang tuanya kalian bisa kirim habis konseling ini biar ibu bisa menghubungi orang tua kalian juga. Ya terima kasih Mbak Asa, Mbak Asa, Mbak Anissa. Terima kasih ya. terima kasih ya Bu. Ya.